Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Ustadz sayangi, apa kabar semuanya? Ustadz berharap sehat walafiat semua ya. Anak-anak, pada video pembelajaran ini Ustadz akan langsung kepada penjelasan dari file PPT yang Ustadz buat untuk anak-anak. Semoga penjelasan Ustadz ini menambah pemahaman anak-anak tentang materi. Baik anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang fikih ibadah kurban dan akikoh. Untuk sesi kali ini kita fokus kepada ibadah kurban terlebih dahulu. Alhamdulillah bertepatan dengan waktunya, kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari ini dalam minggu depan, yaitu pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Slide yang pertama, Ustadz posting gambar anak-anak tahun lalu ketika anak-anak melaksanakan ibadah kurban. Di sini untuk mengingatkan anak-anak bahwa anak-anak sudah pernah praktek. Tujuannya agar tertanam dalam pikiran anak-anak bahwasanya materi ini materi yang mudah karena sudah dipraktekkan. Masuk kepada slide kedua. Kita akan membahas tentang dalil syariat atau dalil perintah. Kenapa kita harus melaksanakan penyembelihan hewan korban? Ustadz ketika kita bicara tentang dalil itu ada dua, dari Al-Quran dan dari hadis. Dari hadis tentunya kita nanti akan belajar kitab Bulughul Maram sebagaimana biasa. Maka di sini Ustaz tulis hadis-hadis dalam bab Ad-Dhahi. Ad-Dhahi itu adalah binatang korban di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun yang dari Al-Quran, Ustaz cantumkan 3 ayat Al-Quran setidaknya yang menjelaskan tentang ibadah korban. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini sebagaimana dalam handout ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan binatang ternak untuk menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Dia berikan kepadanya yang berupa binatang ternak. Kira-kira tidak butuh tafsir ya, karena lafal ayatnya ini sudah jelas. Bagi anak-anak yang belum paham bahasa Arab dengan lancar, bisa dibantu dengan arti yang Ustadz cantumkan di situ. Jadi setiap umat kami terapkan syariat yang berupa penyembelihan binatang ternak. Jadi umat Nabi Muhammad SAW maupun umat-umat sebelumnya, itu semuanya ada syariat penyembelihan ibadah korban. Nah, ketika kita tahu seperti itu, harusnya kita termotivasi untuk melaksanakan syariat penyembelihan ibadah korban ini. Nah, semua manusia sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sudah disyariatkan penyembelihan ibadah korban kok, gitu ya. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Kautsar, ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat untuk pemeliharamu. Wanhar, dan sembelihlah. Kata sembelihlah di sini yang menunjukkan arti berkorbanlah pada hari Idul Adha. Dua ayat ini sudah jelas sekali bahwasanya Allah memang memerintahkan kita untuk melakukan penyembelihan ibadah korban. Ya. Kemudian waktunya kapan? Waktunya nanti kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi SAW.
Nabi melakukannya ketika tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Idul Adha. Itu baru kita dapatkan dari hadis gitu ya. Ayat yang ketiga Ustaz cantumkan juga dalam surat Al-Hajj, tapi ayat ke-37. Yang pertama tadi surat Al-Hajj ayat 34 ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ke-37 ini menjelaskan tentang kamu menyembelih binatang, dagingnya itu kamu makan. Dagingnya enggak kamu lempar ke langit, enggak sampai kepada Allah. Allah yang makan dagingnya kan enggak loh. Begitu pula darahnya kan dibuang. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi bagi yang menyembelih sapi, kemudian melihat orang lain menyembelih kambing, ya jangan sombong. Berbeda hewannya, tetapi bisa jadi malah ketakwaannya lebih besar daripada yang menyembelih sapi. Semuanya kembalinya kepada niat dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menilai itu, gitu ya. Sebaliknya orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembelih sapi, kemudian dia hanya menyembelih kambing, apalagi kambingnya kambing yang kecil, oh Masya Allah, itu ketakwaannya rendah perhatian ya. Ketakwaannya rendah. Kalau dia diberi kemampuan untuk menyembelih sapi, ya sembelihlah sapi. Dia hanya beri kemampuan untuk menyembelih kambing, tetapi yang harga 4 juta, harga 3,5, kemudian hanya menyembelih kambing yang 2 juta, ya itu ketakwaannya dinilai oleh Allah rendah. Oleh karena itu jadi anak-anak begini mungkin ya, kalau orang dalam setahun menabung untuk ibadah korban, ada yang mampu, ada yang tidak. Kalau kita bandingkan dengan orang yang dia itu menabung untuk contoh beli sepeda, nah, ini kan saat ini sudah tren bersepeda lagi ya. Saya ingat teman saya, aku harus tuku sepeda yuk oke ibu, wong korban wae ora iso, mosok arep tuku sepeda. Jadi korban aja nggak keluar uang, yang harusnya itu dia beli hewan korban untuk disembelih, tapi dia tidak mengeluarkan uang. Ya mungkin dia punya uang, tapi uangnya itu pas-pasan karena dia bukan orang yang mendapatkan upah tiap bulan mungkin ya. Tetapi dia mau menyembelih, dia mau beli sepeda karena keinginan dan lingkungan yang menuntut itu. Dia malu. Itu contohnya orang yang benar gitu loh. Jadi tidak kemudian menyembelih hewan korban, tidak, tapi malah membelanjakannya untuk yang lain. Kembali lagi, slide yang ketiga ya, tentang keutamaan korban ya. Ini anak-anak nanti baca, Ustaz anggap mudah ya, insyaallah ya. Kemudian yang slide keempat, hukum berkorban. Apa sih hukum ibadah korban itu? Memang hukum ibadah korban itu ada perselisihan di antara ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Tapi yang dipegang oleh kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, dalam istilah fikih disebut jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkad, belum sampai wajib gitu ya. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah dianjurkan, tetapi muakkad sangat gitu loh. Sangat dianjurkan. Bagi orang yang diberi oleh Allah kemampuan kemudian dia tidak berkorban, wah, hina. Itu hina gitu loh. Ya. Nanti akan kalian dapatkan dalam hadis kitab Bulughul Maram, hadis yang kedua, bahwasanya orang yang diberi oleh Allah kemampuan tidak berkorban diancam oleh Rasulullah dikeluarkan dari barisan umatnya. Maka sekali-kali jangan mendekati musola kami. Itu Rasulullah
mengatakan seperti itu. Jangan datang ke tempat sholat kami. Nggak usah datang untuk sholat Idul Adha. Kamu diberi kemampuan untuk berkorban tapi kamu nggak berkorban kok. Ancaman Rasulullah seperti itu. Seakan-akan tidak diterima dia sebagai umatnya. Lah, kalau tidak diterima oleh Rasul sebagai umatnya, terus bagaimana? Nanti yang menolong umat Nabi Muhammad di akhirat itu ya Rasulullah. Maka jangan sampai kita kalau diberi oleh Allah kemampuan untuk berkorban kemudian tidak berkorban, gitu ya. Kemudian yang berikutnya setelah tentang macam hewan korban, anak-anak, hanya ada 3 hewan korban yang boleh, ada 3 macam hewan yang boleh dijadikan korban. Yang pertama itu unta, kemudian sapi atau kerbau, yang ketiga kambing atau domba. Ya. Di sini saya cantumkan tentang kriteria umur yang paling kanan ini nak ya. Jadi kalau unta itu tidak boleh tidak boleh umurnya itu belum 5 tahun sudah dipakai korban. Harus lebih dari 5 tahun. Kalau sapi ya 2 tahun ke atas. Kalau kambing 1 tahun ke atas. Kecuali domba. Domba itu berbeda lah sama kambing. Domba itu yang bulunya, yang warnanya putih gitu ya. Kayak domba itu yang warnanya putih biasanya kalau di Indonesia jarang. Kebanyakan kambing. Bulunya lurus kalau kambing. Kalau domba kan mungker-mungker itu. Dan lebih mahal itu harganya. Nah, itu minimal umurnya 6 bulan. Kemudian kalau kambing itu nggak boleh patungan. Kambing dan domba nggak boleh patungan. Orang yang berkorban itu ya 1 kambing dari 1 orang. Gitu. Tapi kalau kerbau boleh patungan. Maksimal 7. Begitu pula unta dan sapi maksimal 7. Gitu ya. Berikutnya tidak sah atau makruh hewan korban, cacat hewan korban ada yang tidak sah, ada yang makruh. Ini nanti di dalam kitab Bulughul Maram ada 2 hadis juga ya. Yang tidak sah itu apa? Menyebabkan tidak sah itu karena dia buta, dia sakit, dia pincang, dia tua renta. Maksudnya bagaimana kok jelas buta, jelas sakit? Lah hadisnya memang seperti itu. Rasulullah mengatakan buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya gitu. Jadi kalau dia itu kayak ini kambingnya buta, dia kan buka ya matanya, tapi dia kadang bisa melihat, kadang-kadang nabrak gitu. Itu belum begitu jelas kalau itu buta. Kalau buta ya dia nggak bisa lihat, dia begitu jatuh, dia nggak mau bergerak gitu ya. Itu namanya kambing buta gitu ya. Kalau itu disebut cacat ya nggak boleh dipakai untuk korban. Jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu harus yang sempurna nak. Ibaratnya begini, kalau kita berpikir Allah memberikan kita ini tubuh yang sempurna, keluarga kita, bahkan yang jadi bapak oleh Allah diberi anak yang sempurna. Kok kita berkorban untuk Allah itu yang cacat itu kan ya nggak masuk akal gitu loh, nggak pantas gitu. Makanya untuk korban itu harus sempurna. Berbeda kalau untuk dimakan gitu. Kalau hanya dimakan, disembelih, dimakan, ya boleh. Yang pincang, yang buta, yang sakit, terus daripada mati gitu ya. Apalagi kambing ditabrak mobil, langsung disembelih, dimakan. Tapi kalau untuk korban nggak boleh, harus sehat gitu ya. Gitu ya, paham ya. Yang tua renta juga nggak boleh, harganya kan juga tidak sebaik yang sehat. Gitu. Kemudian ada yang makruh. Makruh itu apa? Dijelaskan memang di dalam hadis. Misalkan karena telinganya terpotong atau ada cacat dalam telinganya sobek, telinganya ternyata kecil gitu ya, yang satu panjang, yang satu kecil. Nah itu makruh, boleh untuk korban tapi makruh. Begitu pula tanduknya ada yang pecah gitu. Itu makruh tapi boleh gitu ya. Lagi kemudian ketentuan penyembelihan sekarang. Pengkorban dianjurkan untuk menyembelih hewan korbannya minimal menyaksikan penyembelihan. Gitu ya. Kemudian paling